Halo, shalom adik-adik. Apa kabarnya nih? Pasti luar biasa dong. Wah, nggak berasa banget ya, sekarang udah memasuki bulan Desember. Kita berarti sudah 2 tahun nih sebentar lagi untuk merayakan ibadah online. Jadi, kita tuh selalu ibadahnya online adik-adik. Tapi, kakak berharap walaupun ibadahnya online, adik-adik tetap semangat, tetap memuji Tuhan, tetap mendengarkan cerita dari kakak-kakaknya setiap minggu. Karena walaupun di rumah aja, Tuhan Yesus itu tetap hadir bersama dengan kita semua. Nah, sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, aku mau ajak teman aku dulu nih, 2 orang. Namanya Ana dan Elsa. Wah, Ana Elsanya mana ya? Dia mau bareng-bareng nih mendengarkan cerita firman Tuhan adik-adik. Sama kayak adik-adik di rumah. Nih, aku panggil ya. Halo, shalom adik-adik KAA Giara Jawali. Nah, ini aku punya teman 2 orang, namanya Ana dan Elsa. Mereka mau mendengarkan cerita firman Tuhan juga loh. Ya kan, bener kan Ana, Elsa? Kalian mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Benar adik-adik dan kakak-kakak semuanya. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, hari ini Kakak Sari mau membawakan cerita yang bertemakan Natal. Karena sebentar lagi kita mau Natalan nih bareng-bareng. Wah, kira-kira apa ya ceritanya? Tapi sebelum kakak cerita, kakak ajak adik-adik berdoa dulu yuk. Ana Elsa juga berdoa ya. Yuk kita sama-sama mau berdoa yuk. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Gak ada lagi yang tengok kanan kiri, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sepanjang malam tadi. Tuhan telah memberkati kami. Kami juga sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong berkatilah kami, agar kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik juga ada teman kalian nih, Ana dan Elsa, akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi Ana Elsanya duduk bareng adik-adik dulu ya. Nanti kita bakalan ngobrol bareng-bareng nih, bakalan mendengarkan cerita firman Tuhan yang seru banget nih, bareng-bareng juga. Nah, sekarang Ana Elsanya duduk dulu ya adik-adik, bareng adik-adik nih. Aku taruh ya. Tuh, duduknya udah bareng nih sama adik-adik semuanya. Nah, jadi hari ini aku mau cerita tentang apa ya adik-adik? Wah, aku ambil dulu nih. Malaikat Gabriel mengunjungi Maria. Malaikat Gabriel mengunjungi Maria. Adanya di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Nah, adik-adik bisa minta bantu mama-mamanya nih untuk buka Alkitabnya. Jadi, sama-sama belajar ya adik-adik. Malaikat Gabriel mengunjungi Maria. Nah, jadi Maria tuh siapa sih adik-adik? Kalau adik-adik sering dengar, Maria itu adalah ibunya Tuhan Yesus adik-adik. Wah, jadi sebelum dia melahirkan Tuhan Yesus, dia itu mengalami proses dulu nih adik-adik yang panjang. Kira-kira apa ya ceritanya ya sebelum Tuhan Yesus lahir? Nah, jadi Tuhan di surga memanggil seorang malaikat. Namanya adalah malaikat siapa adik-adik? Gabriel. Yang tadi kita udah sebutin di awal, namanya siapa? Malaikat Gabriel. Jadi Tuhan bilang, Malaikat Gabriel, aku memerintahkan kamu untuk menemui seorang perempuan yang baik hatinya, suci. Namanya adalah Maria. Siapa adik-adik? Maria. Jadi Tuhan meminta malaikat Gabriel untuk mengunjungi Maria nih. Lalu kalau sudah mengunjungi, aku harus apa Tuhan? Kata malaikat Gabriel. Kamu tinggal bilang kepada Maria bahwa nanti dia akan mengandung seorang anak. Anak itu adalah juru selamat dan dia harus menamainya Yesus. Wah, jadi nanti nih adik-adik, Maria akan mengandung bayi Tuhan Yesus. Baik, aku akan pergi kepada Maria. Maria rumahnya di mana sih Tuhan?
malaikat Gabriel nanya, Maria itu tinggalnya di Nazaret adik-adik. Jadi kamu datang ke sana ya, nanti temui Maria dan berkata seperti yang apa aku bicarakan. Jadi Tuhan sudah memerintahkan malaikat Gabriel untuk mengunjungi Maria. Nah, Marianya mana ya adik-adik ya? Aku panggil nih. Jadi Maria ini tinggalnya di Nazaret adik-adik. Maria itu sedang melakukan aktivitas sehari-hari. Dia sedang membantu pekerjaan rumah. Dia ini adalah orang yang sangat baik. Lalu dia juga lembut. Dia juga suci. Dia adalah wanita yang dipilih Tuhan untuk mengandung bayinya Tuhan Yesus adik-adik. Tiba-tiba ada suara ketuk-ketuk nih adik-adik. Tuk-tuk-tuk. Tuk-tuk-tuk, tuk-tuk-tuk. Siapa ya yang datang? Maria kaget. Hah? Kok ada malaikat datang? Maria benar-benar kaget. Kenapa adik-adik kaget? Kok aku bisa lihat malaikat ya? Hah? Kenapa ya? Kok aku bisa lihat malaikat? Tapi Maria percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan. Jadi dia tidak takut. Dia cuma kaget adik-adik kayak, kok aku bisa lihat malaikat ya? Lalu akhirnya malaikat Gabrielnya masuk. Kata Maria, ayo silakan masuk ke rumahku. Nah, terus malaikat Gabriel bilang, perkenalkanlah Maria, nama aku adalah malaikat Gabriel. Aku diperintahkan Tuhan untuk datang kepadamu. Hah? Diperintahkan Allah Bapa di surga untuk menemui aku? Kata Maria gitu adik-adik. Iya, jadi Tuhan berkata bahwa kamu akan mengandung seorang bayi. Mengandung seorang bayi, laki-laki lagi. Nah, bayi laki-laki ini adalah juru selamat yang akan menyelamatkan dunia, yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Namanya adalah Yesus. Nanti ketika lahir, kamu menamai dia Yesus ya. Dia adalah juru selamat yang dinanti-nantikan selama ini oleh seluruh umat manusia. Lah, terus Maria bingung dong, karena dia belum menikah adik-adik, belum bisa punya anak, dia masih beraktivitas seperti biasa. Tiba-tiba dibilang akan mengandung. Hah? Gimana bisa malaikat? Aku belum menikah. Bagaimana aku bisa mengandung? Aduh, gimana ya? Kok aneh banget ya? Kenapa bisa begini? Maria bingung banget. Tapi malaikat bilang, janganlah takut, Tuhan akan menyertai kamu. Benar-benar Tuhan akan menyertai kamu. Kamu akan melahirkan seorang bayi juru selamat dunia. Lalu Maria bilang, Maria ini kan orang yang taat ya adik-adik, orang yang percaya sama Tuhan. Dia tuh gak pernah menolak perkataan Tuhan Yesus. Jadi dia bilang, kalau memang ini rencana Tuhan, terjadilah padaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku percaya semua sudah diatur dan direncanakan oleh Tuhan. Dan aku percaya Tuhan akan menyertai aku setiap harinya. Walaupun nantinya Maria ini akan menikah adik-adik. Tapi kan saat ini dia belum menikah kan? Akan menikah dengan Bapak Yusuf nih adik-adik nantinya. Cuma dia percaya bahwa walaupun dia tidak menikah, belum menikah sekarang ini, bayi ini akan diberikan oleh Tuhan dan akan dipimpin oleh Tuhan. Jadi tidak perlu takut, semua sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Lalu Maria mengatakan bahwa biarlah ini sesuai dengan rencana Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Akhirnya malaikat Gabriel pun pamit pergi. Maria, aku sudah menyampaikan berita daripada Tuhan. Kamu tunggu saja ya waktunya. Sambil menunggu, kamu banyak-banyak berdoa, menanti-nantikan Sang Juru Selamat itu datang ke dalam rahimmu. Percaya saja bahwa Tuhan, Allah Bapa di surga, akan memberkati kamu. Dan tidak akan kamu kekurangan, tidak akan kamu ditinggalkan. Maria juga percaya adik-adik. Jadi kuncinya harus apa? Percaya adik-adik. Akhirnya malaikat Gabriel pun pergi adik-adik. Aku pamit dulu ya Maria, sampai kita bertemu lagi.
Nah, akhirnya Maria mengantarkan nih malaikat Gabriel. Nah, adik-adik, juga aku mau panggil Anna dan Elsa ya. Nih, Anna dan Elsa, udah bareng aku nih adik-adik nih, Anna dan Elsa. Jadi, adik-adik Kak Agia Raja Wali harus belajar nih sama seperti Maria. Belajar mempercayai, walaupun kita belum pernah melihat Tuhan Yesus secara langsung, tapi kita belajar percaya. Dan belajar apa satu adik-adik selain percaya? Yang kedua adalah belajar taat adik-adik. Nah, aku mau nanya nih, anak Elsa mau nggak taat dan percaya seperti Maria? Apapun itu, Tuhan yang pimpin. Iya, Kak Sari dan adik-adik, aku mau belajar percaya sama seperti dengan Maria tadi. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus akan mencukupi, memimpin, membimbing hidup aku. Walaupun kita semua di rumah aja, tapi Tuhan Yesus ada bersama kita. Dan kita mau sama-sama belajar taat. Nah, tuh adik-adik, Anna dan Elsa juga mau belajar taat. Jadi kita semua mau ya sama-sama belajar percaya dan belajar taat. Aku pun juga gitu adik-adik, belajar percaya dan taat sama apa yang dikatakan Tuhan. Nah, ada ayat hafalannya nih sebelum aku akhirin ya. Ayat hafalannya di dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi Tuhan Yesus datang kepada kita untuk memberikan kemenangan buat kita semua. Walaupun kita nih di rumah aktivitasnya ya gitu-gitu aja, tapi Tuhan Yesus selalu memberikan sukacita, damai sejahtera. Jadi adik-adik gak perlu takut lagi ya. Kita cuma belajar 2 hal deh. Taat, percaya. Dan taat juga nih sama mama papa di rumah ya. Taat juga sama kakak dan adik. Jadi kita semua hidup dalam kemenangan dan sukacita Tuhan. Yuk kita sama-sama mau berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Ya Bapa, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan tadi. Engkau telah memberikan pelajaran kepada kami untuk menjadi anak-anak yang percaya dan taat seperti Maria. Biarlah kami menjadi anak-anak yang terus mendengar akan firman Tuhan dan akan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekian cerita firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih loh adik-adik udah mendengarkan. Sampai kita ketemu lagi di minggu depan. Dadah!